Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus menyertai kita semua sepanjang hari ini. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Nahum pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Saya akan membacakan bagi kita semua. Begini bunyi firman Tuhan. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Tema renungan hari ini adalah batas kesabaran Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ada segelintir orang yang khawatir dan berkeberatan kalau Allah digambarkan sebagai Allah penuh murka atau pembalas. Mereka lebih senang memandang Allah hanya sebagai Allah pengasih dan penyayang. Memang benar, Allah pengasih dan penyayang. Tapi adalah juga benar bahwa Allah penuh murka terhadap dosa dan kejahatan. Dua aspek dari sifat Allah ini dapat kita lihat di dalam Nahum pasal yang pertama ayat yang ketiga, dan juga di dalam surat 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat 9 sampai yang ke-15. Dari teks renungan hari ini, Nahum pasal yang pertama, ayat yang ketiga, menjelaskan kepada kita bahwa Allah juga mempunyai batas kesabaran kepada bangsa Niniwe. Selama 100 tahun lebih, Allah panjang sabar menantikan akan perpalingan Niniwe, namun tidak kunjung berbalik dan bertobat. Inilah alasan Allah mengungkapkan isi hatinya melalui nabinya Nahum, bahwa panjang sabar Allah mempunyai batas-batas. Sederhananya seperti ini, Bapak, Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kesempatan penuh diberikan kepada setiap orang, dan Allah tidak akan memusnahkan seseorang atau sebuah bangsa kecuali orang atau bangsa itu diberi kesempatan untuk bertobat. Tetapi bila seseorang atau bangsa menolak kesempatan itu dan memberontak terhadap Allah, di situ yang saya maksudkan bahwa ada batas-batas kesabaran Allah. Jadi sepatutnya Niniwe dihukum karena menolak kebaikan Allah dan memberontak terhadap kesuciannya. Orang Niniwe telah melakukan kejahatan besar. Adalah sangat adil kalau kejahatannya dibalas oleh Allah yang mengatakan, hakulah dendam dan pembalasan di dalam Ulangan pasal 32 ayat yang ke-35. Dari teks renungan hari ini, Bapak, Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa benang merah yang dapat kita pelajari? Benang merahnya adalah panjang sabar Allah ada batasnya. Allah selalu sabar dan selalu memberi kesempatan kepada setiap orang, dan Allah tidak akan memusnahkan seseorang atau sebuah bangsa kecuali orang atau bangsa itu diberi kesempatan untuk bertobat. Tetapi apabila seseorang atau bangsa itu menolak kesempatan itu, kembali lagi kepada dosa semula dan memberontak terhadap Allah, maka di situ yang saya katakan bahwa ada batas-batas kesabaran Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami belajar dari Nahum pasal 1 ayat ketiga untuk mengingatkan kami bahwa Allah panjang sabar, dan dalam kesabaran Allah tersebut Allah mempunyai batas-batas tertentu di dalam segala perbuatan jahat dan dosa. Dan kami diingatkan bahwa dalam setiap kesempatan hidup kami, Allah selalu sabar dan panjang sabar untuk menanti kami kembali ke dalam jalan Allah dan mengikuti pimpinan dan tuntunan Allah. Dan ajar kami ya Tuhan untuk menggunakan setiap kesempatan
yang telah diberikan kepada kami untuk hidup benar, untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu dan berjalan di dalam terang firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya renungan firman Tuhan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus Kristus. Tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.